Napoleon Hill awalnya cuma jurnalis muda miskin biasa. Hidupnya berubah pas di tahun 1908 dia dapat tawaran gila dari Andrew Carnegie yang adalah orang terkaya di Amerika pada waktu itu. Carnegie punya satu permintaan untuk Hill. Saya mau kamu wawancara 500 orang paling sukses di Amerika. Cari tahu rahasia sukses mereka. Apa yang benar-benar buat orang-orang ini berhasil. Terus kamu rangkum hasilnya jadi panduan yang semua orang bisa pakai. Tapi Carnegie nggak cuma sampai situ. Dia punya satu syarat. Saya tidak akan membayarmu sepeser pun. Buat kebanyakan orang, ini sih tawaran gila. Kerja bertahun-tahun tanpa bayaran. Tapi enggak buat Napoleon Hill. Dia terima tawaran itu tanpa ragu. Selama 20 tahun, Hill kemudian wawancara banyak orang sukses. Mulai dari Thomas Edison, Edwin Barnes, sampai Henry Ford. Dedikasi gilanya pun nggak sia-sia. Pada akhirnya, Hill berhasil nemu polanya. Ternyata, yang bedain orang-orang tersukses di Amerika ini adalah cara pikir mereka. Di tahun 1937, Hill kemudian tuangin semua yang dia tahu dalam sebuah buku. Ia menulis buku yang isinya adalah prinsip-prinsip yang bisa siapapun pakai kalau memang mereka benar-benar ingin sukses. Menariknya, meski buku ini udah 80-an tahun terbit, isinya masih tetap relevan sampai sekarang. Selamat datang di layar kertas dan video ini akan membahas 5 prinsip sukses terbaik dari buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Sebuah karya yang telah mengubah cara jutaan orang berpikir soal kekayaan dan kesuksesan. Prinsip pertama, hasrat membara. Coba ingat kapan terakhir kali kamu benar-benar ingin sesuatu. Bukan rasa ingin yang ala kadarnya. Bukan juga pikiran modelan kayaknya bagus ya kalau... Tapi rasa ingin yang sudah ada di tahap kamu nggak bisa berhenti buat mikirin hal itu. Tiap bangun pagi, hal pertama yang ada di kepalamu adalah keinginan itu. Dan sebelum tidur, hal terakhir yang kamu pikirin adalah itu juga. Inilah yang Napoleon Hill sebut sebagai burning desire alias hasrat membara. Dia bilang ini adalah titik awal dari segala kesuksesan. Dari ratusan miliarder yang ia wawancara, semuanya punya hasrat membara masing-masing. Contoh paling dramatis dari buku Think and Grow Rich adalah kisah Edwin C. Barnes. Di awal tahun 1900-an, Barnes hanyalah seorang pemuda miskin. Ia nggak punya koneksi dan modal. Tapi dia punya satu obsesi. Barnes punya mimpi buat jadi mitra Thomas Alva Edison. Semua bilang itu mustahil. Mimpi Barnes nggak akan pernah kesampaian karena dia bukan siapa-siapa. Tapi Barnes nggak peduli. Tekadnya sudah bulat. Akhirnya ia mutusin buat datang ke kantornya Edison. Karena nggak punya uang sama sekali buat tiket kereta, Barnes rela nyempil di gerbong barang. Saat sudah sampai, Barnes beraniin diri buat minta kesempatan sama Edison. Awalnya sih Edison ragu, tapi kemudian dia melihat ada yang beda dari si Barnes ini. Dia lihat pemuda dengan tekad baja. Akhirnya dia kasih kesempatan buat Barnes dengan jadiin dia pegawai biasa. Kalau kita ingat lagi mimpi si Barnes tadi, dia mau jadi mitra bukan cuma pegawai. Meski nggak sesuai, Barnes paham kalau ini adalah satu-satunya jalan buat meraih mimpinya. Barnes mulai kerja di posisi paling bawah, tapi dia nggak pernah pasrah. Ia tetap rajin, ia selalu mau belajar, dan ia sabar menunggu. Akhirnya kesempatannya datang 5 tahun kemudian. Jadi, pas itu momennya Edison punya sebuah mesin baru. Tapi timnya ragu apakah mesin itu bisa laku. Disinilah terus si Barnes maju dan bilang kalau dia bisa jualin mesin itu. Dan benar aja, Barnes sukses. Edison pun kemudian jadiin dia mitra bisnis. Bayangin aja, dalam 5 tahun, seorang pemuda yang gak punya apa-apa bisa jadi mitra Thomas Alva Edison. Kuncinya bukan bakat, tapi hasrat membara. Barnes gak pernah nganggep kalau impiannya cuma harapan. Dia jadiin itu sebagai satu-satunya tujuan hidup yang harus dia kejar. Kasus yang mirip juga kejadian sama Elon Musk walaupun gak sesedramatis cerita Barnes tadi. Jadi di tahun 2002, Elon nyoba buat beli roket bekas dari Rusia. Sayangnya, ia kena tolak. Pas itu,
Elon memang nggak punya pengalaman sama sekali dalam industri antariksa. Tapi penolakannya itu malah bikin Elon punya hasrat membara. Akhirnya ia bertekad buat roketnya sendiri. Banyak yang lebih berpengalaman, banyak yang punya modal lebih besar, tapi nggak ada perusahaan antariksa yang lebih inovatif dari SpaceX milik Elon Musk. Itu karena nggak ada yang punya hasrat membara. Punya hasrat membara adalah fondasi kesuksesan, karena inilah yang akan jadi pendorongmu buat terus maju. Hasrat ini bakal buat kamu punya alasan supaya nggak menyerah pas berbagai tantangan atau hambatan mulai berdatangan. Sekarang, yang jadi kunci adalah apakah kamu sudah punya hasrat yang tepat? Coba tanyakan ke diri kamu sendiri. Apakah hal yang saya kejar sekarang adalah sesuatu yang benar-benar saya mau? Atau ini cuma keinginan sesaat yang akan langsung saya tinggalkan begitu cobaan mulai datang? Prinsip kedua, keyakinan mutlak. Punya hasrat membara adalah titik awal yang baik, tapi itu aja nggak cukup. Itu karena obsesi terkuat pun bisa runtuh kapan aja. Biasanya, hasrat bakal pudar pas kamu sudah mencoba tapi gagal. Atau ketika orang-orang mulai meragukan dan ketika kamu sendiri mulai mikir, kayaknya mereka benar, mungkin saya memang tidak bisa. Inilah kenapa prinsip kedua kemudian jadi krusial. Selain punya hasrat, Hill bilang orang sukses juga punya faith alias keyakinan mutlak. Dalam bukunya, Hill jelasin konsep keyakinan ini dengan cara yang agak beda. Kalau biasanya kamu taunya rasa yakin itu lebih ke harapan atau probabilitas tinggi, yang ini kasusnya cukup ekstrim. Menurut Hill, yakin secara mutlak adalah kondisi mental di mana kamu sudah melihat dirimu berhasil sebelum hal itu beneran kejadian. Keyakinan mutlak artinya mimpimu bukan cuma kemungkinan, tapi suatu kepastian yang cuma tinggal nunggu waktu. Kedengarannya memang cukup aneh, tapi Napoleon Hill punya cerita yang buktiin prinsip ini. Dia bilang ini adalah cerita momen paling bersejarah dalam dunia industri baja Amerika Serikat. 12 Desember 1900, di malam hari itu, 80 orang paling kaya dan paling berkuasa di Amerika lagi ngumpul di meja makan University Club New York. Mulai dari bankir top sampai taipan papan atas ada di sana. Termasuk JP Morgan yang saat itu adalah orang dengan modal terbesar di Amerika. Di antara mereka ada orang bernama Charles Schwab. Gak ada yang benar-benar kenal sama dia. Semua cuma tahu dia adalah tangan kanan Andrew Carnegie di perusahaan baja dan umurnya sekitar 30-an. Schwab ikut hadir di pertemuan itu karena dia punya agenda sendiri. Dia mau kasih pidato tentang visinya. Awalnya, orang-orang sudah kasih peringatan. Jangan pidato lama-lama karena JP Morgan gak mau lama-lama di sana. Tapi seperti yang kamu sudah duga, Schwab gak peduli. Pas dapat kesempatan, ia kemudian berdiri dan bicara panjang, bukan 15 atau 20 menit. Schwab ceritain visinya panjang lebar sampai 90 menit. Ia ceritain soal masa depan industri baja Amerika. Mulai dari buat pabrik jadi lebih baik, efisiensi skala besar, turunin harga baja supaya terjangkau semua orang, dan menguasai pasar dunia. Schwab bicara dengan keyakinan mutlak. Dia ngomong bukan kayak orang yang lagi cerita rencana bisnis, tapi kayak orang yang kasih laporan dari hal-hal yang sudah terjadi. Keyakinannya saat bercerita punya efek yang sangat kuat. Seisi ruangan terdiam. Setelah Schwab selesai, JP Morgan langsung berdiri dan ngajak dia ngobrol. Mereka habisin waktu sampai 1 jam buat bahas ide Schwab. Morgan yang biasanya dingin, tiba-tiba jadi sangat antusias karena keyakinan mutlak Schwab. Beberapa minggu kemudian, lahirlah US Steel Corporation. Ini adalah perusahaan hasil visi Schwab yang berdiri atas kesepakatan antara dia, JP Morgan, Andrew Carnegie, dan beberapa taipan lainnya. Tapi ada hal lain lagi yang menarik perhatian Hill. Kalau bicara soal aset aja, nilai US Steel ada di angka 400 juta US dollar. Tapi nyatanya, US Steel adalah perusahaan pertama dalam sejarah yang valuasinya tembus angka 1 miliar US dollar. Itu artinya, nilai 600 juta US dollar datang dari visi dan keyakinan mutlak milik Schwab. Bukan mesin baru, bukan juga tambang baru, tapi ide yang datang dengan keyakinan penuh. Itulah kekuatan keyakinan mutlak yang Hill mau kasih lihat ke pembaca.
Kalau di dunia psikologi modern, ada yang namanya self-fulfilling prophecy atau ramalan yang beneran kejadian. Intinya, ini tuh adalah fenomena di mana keyakinan seseorang bakal punya pengaruh ke perilakunya. Hal ini kemudian memicu tindakan yang akhirnya buat keyakinan itu jadi kenyataan. Jadi, kalau kamu yakin akan sukses, kamu bakal mulai berperilaku kayak orang sukses beneran. Nah, perubahan perilaku ini yang akhirnya bakal buat kamu jadi sukses. Sebelum masuk ke prinsip ketiga, coba kamu pikirin pertanyaan ini baik-baik. Apakah saya punya keyakinan yang sangat kuat sama visi saya sendiri sampai orang lain bisa merasakannya? Atau saya masih menunggu konfirmasi dari orang lain sebelum benar-benar percaya sama visi itu? Prinsip 3. Program ulang pikiranmu. Oke, sekarang kamu sudah punya hasrat membara. Kamu juga yakin sama idemu. Tapi, ada satu masalah yang bakal muncul. Bukan hal mudah untuk bikin otak kita percaya sama suatu hal yang kerasa nggak nyata. Apalagi kalau situasi sekitar kita nggak mendukung. Disinilah kemudian datang prinsip ketiga. Hill kasih nama autosuggestion atau kalau di Indonesia, sebutan kerennya adalah sugesti. Menurutnya, konsep ini adalah koneksi antara pikiran sadar dan alam bawah sadar. Apapun hal yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu secara konsisten, mau itu positif atau negatif, pasti bakal mempengaruhi alam bawah sadar. Yang mana akhirnya bakal ngaruh ke caramu berpikir dan bertindak. Tapi Hill nggak berhenti sampai situ. Dia bilang ada satu catatan penting. Kebanyakan orang nggak sadar sama detail yang satu ini. Menurut Hill, kata-kata biasa aja nggak cukup. Kalimat polos nggak bakal bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Kamu perlu merangkai kalimat yang penuh dengan emosi dan keyakinan. Tanpa itu, alam bawah sadar nggak bakal kasih respon, dan sugesti pasti gagal. Wah, gimana tuh maksudnya? Misal nih, kamu mau ngumpulin uang 1 miliar dalam waktu 5 tahun. Kamu nggak boleh cuma pakai kalimat sugesti, saya akan dapat 1 miliar dalam waktu 5 tahun. Formula yang benar adalah pada tanggal 1 Januari 5 tahun mendatang, saya akan punya uang 1 miliar. Sebagai imbalannya, saya akan selalu memberi usaha terbaik yang mampu saya berikan. Saya akan terus kerja keras sampai hari itu datang. Saya percaya bahwa saya akan memiliki uangnya. Keyakinan saya begitu kuat sehingga saya dapat melihatnya sekarang di depan mata saya. Terasakan bedanya? Kalimat sugesti dari Hill punya lebih banyak detail. Ada tanggal spesifik, ada komitmen supaya bisa dapat hasil, dan ada pernyataan kepemilikan seolah-olah itu sudah terjadi. Kalau kamu sudah punya kalimat lengkap kayak gitu, coba baca keras-keras 2 kali sehari sambil bayangin dan rasain kalau mimpimu itu nyata. Inilah proses buat sugesti diri sendiri ala Napoleon Hill. Sumber inspirasi Hill untuk formula ini adalah psikolog Prancis, Émile Coué. Jadi, di masa itu, Coué terkenal karena berhasil nyembuhin ribuan pasien pakai metode sugesti diri. Nggak ada obat dan nggak ada terapi panjang. Coué nyembuhin pasiennya dengan menyuruh mereka berpikir, hari demi hari, saya berusaha selalu menjadi lebih baik. Nggak cuma dalam dunia bisnis, atlet top juga banyak yang sukses pakai prinsip ini. Contohnya adalah Michael Phelps, perenang pria paling sukses dalam sejarah. Jadi, setiap malam Phelps selalu bayangin jalannya lomba yang akan datang. Mulai dari suara air, gerakan tiap gaya, waktu lap, bahkan sampai skenario buruk kayak kacamata bocor. Hal ini secara nggak langsung mempengaruhi otaknya pas latihan dan akhirnya pas lomba juga. Dan seperti yang kita bisa lihat, kesuksesannya sudah terbukti. Hill bilang, pikiran punya kekuatan yang sangat kuat. Apapun yang kamu masukin dalam pikiranmu, pasti pelan-pelan bakal menyatu sama alam bawah sadar. Ujungnya adalah perubahan pada tindakanmu sehari-hari. Makanya, penting untuk kasih makan pikiranmu sama hal-hal yang positif. Prinsip 4. Tegas membuat keputusan. Hill nemuin satu pola yang konsisten muncul di orang-orang gagal. Mereka nggak bisa buat keputusan dengan cepat. Kasusnya selalu kayak gini. Orang-orang gagal itu lambat banget pas mau nentuin sesuatu di awal. Tapi begitu ada tekanan atau kesulitan dikit aja, mereka cepat banget buat ubah keputusan. Kalau orang sukses, malah sebaliknya. Mereka cepat buat mutusin di awal, tapi nggak mudah goyang pas ada cobaan. Penyebabnya ternyata cukup simpel. Opini orang lain.
Hill bilang kebanyakan orang terlalu peduli omongan orang lain. Mereka biarin keluarga, tetangga, teman, atau media untuk ngatur rencana pribadi. Hasilnya adalah orang-orang yang nggak tahu mau apa. Orang yang nggak punya hasratnya sendiri karena ada ekspektasi orang lain yang harus dia puasin. Hill sendiri pernah berhadapan dengan kondisi yang butuh keputusan cepat. Momennya adalah pas Andrew Carnegie minta dia habisin 20 tahun untuk riset buku Think and Grow Rich. Pas tawaran datang, awalnya banyak keraguan muncul di kepala Hill. Mulai dari hujatan keluarga, jadi bahan tertawaan teman, sampai kehilangan waktu untuk diri sendiri. Untungnya dia berhasil melawan pikiran-pikiran itu dan mutusin buat ambil tawarannya. Hasilnya, nama Napoleon Hill terus hidup sampai sekarang. Kalau prinsip-prinsip sebelumnya pakai cerita dari dunia bisnis, yang ini agak beda. Cerita suksesnya datang dari kisah kemerdekaan sebuah bangsa. Semuanya bermula di Boston, 5 Maret 1770. Pada hari itu, pasukan Inggris lagi patroli di jalanan. Warga koloni yang sudah muak sama penindasan kemudian mulai lemparin batu. Bentrokan pun pecah, banyak yang terluka dan tewas. Insiden itu kemudian memicu pertemuan darurat warga koloni. Ada 2 orang bernama John Hancock dan Samuel Adams yang ngotot untuk ngusir pasukan Inggris dari Boston. Keputusan cepat 2 orang ini adalah awal mula dari sebuah gerakan untuk melawan balik penjajah. 2 tahun kemudian, Adams bikin jaringan komunikasi antar koloni yang jadi cikal bakal koordinasi revolusi. Waktu itu, Gubernur Gage yang adalah pimpinan pasukan Inggris ngirim utusan buat redain perlawanan ini. Kasarnya, dia mau nyuap Hancock dan Adams dengan kasih iming-iming hadiah dari Raja Inggris. Tapi Adams menolak mentah-mentah tawaran itu. Keputusannya bulat, revolusi harus terus jalan. Penjajah udah nggak bisa lagi menahan amarah rakyat. Alhasil, Gubernur Gage pun marah besar setelah dengar respon itu. Dia buat deklarasi kalau Adams dan Hancock sekarang jadi buronan. Kedua orang itu membalas ancaman ini dengan mengunci diri bersama pendukung mereka. Ini sudah masuk dalam tindakan perlawanan keras. Mereka semua nggak mau keluar ruangan sampai ada kepastian soal Kongres Koloni. Akhirnya, kepastian itu pun datang. Kongres pun melakukan pertemuan di Philadelphia pas September 1774. Judulnya adalah Kongres Kontinental Pertama. 2 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 4 Juli 1776. Ada 56 orang yang tanda tangan dokumen terpenting dalam sejarah Amerika. Itu adalah deklarasi kemerdekaan. Mereka tahu konsekuensinya. Kalau kalah perang, berarti mereka akan kena hukuman gantung. Tapi kalau menang, mereka akan dapat kebebasan. Di masa-masa awal, Hancock dan Adams harus buat keputusan sulit dalam waktu cepat. Mereka berhasil. Pada saat bermacam tekanan mulai datang, mereka tetap berpegang kuat sama keputusan mereka. Inilah yang Hill maksud pas dia bahas prinsip tegas membuat keputusan. Buatlah keputusan dengan cepat meski itu sangat sulit. Kemudian, jangan mudah goyah tiap kali ada cobaan datang. Kalau kamu sudah paham formulanya, maka kamu akan sukses. Hill menutup ceritanya dengan sebuah kalimat menarik. Untuk bisa tegas membuat keputusan, kamu selalu butuh tekad yang kuat, atau malah kadang perlu tekad baja. Prinsip 5. Ketekunan. Ini dia, prinsip sukses yang banyak orang sudah tahu, tapi belum benar-benar paham. Kebanyakan masih mikirnya, ketekunan atau kegigihan adalah soal kerja keras atau semangat. Tapi menurut Hill, ketekunan punya makna yang jauh lebih spesifik. Definisi ketekunan menurut Hill adalah kombinasi dari hasrat yang kuat dengan kepercayaan pada kemampuan sendiri untuk melewati berbagai tantangan. Ketekunan bukan cuma bumbu pelengkap. Ini adalah esensi yang bedain orang sukses sama yang enggak. Dalam bukunya, Hill pakai perumpamaan baja buat kasih gambaran pentingnya ketekunan. Dia bilang, ketekunan dalam manusia itu kayak karbon dalam baja. Kalau karbonnya terlalu sedikit, hasilnya adalah besi yang gampang bengkok. Tapi kalau kadarnya tepat, hasilnya adalah baja yang bisa nopang gedung pencakar langit. Orang yang tekun sudah pasti lebih tahan banting dan kuat melewati berbagai cobaan sebelum akhirnya ia bisa sukses. Hill kemudian kasih contoh sukses dari industri yang menawarkan kesempatan buat siapa saja, tapi juga sangat kejam. Ini adalah kisah orang-orang yang nyoba adu nasib mereka di dunia teater, tepatnya di Broadway, New York. Tiap tahun ribuan orang datang dan bawa mimpi mereka masing-masing.
Ada yang mau popularitasnya, ada yang bilang teater adalah panggilan hidup, ada juga yang memang mau uangnya. Tapi ada satu hal yang pasti, banyak sekali yang gagal. Mereka akhirnya harus pulang dengan tangan hampa. Meski begitu, sesekali ada orang-orang yang berhasil sukses. Kisah sukses yang pertama datang dari seorang novelis bernama Fannie Hurst. Di tahun 1915, Hurst datang ke New York dengan satu mimpi. Dia mau jadi penulis sukses. Ia ngabisin hari-harinya buat nulis, terus kirim karyanya ke penerbit. Selama 4 tahun, karyanya selalu kena tolak sama banyak penerbit. Bahkan ada penerbit Saturday Evening Post yang nolak novel Hurst sampai 36 kali. Bayangin aja, ini baru dari satu penerbit. Gimana kira-kira angkanya kalau bicara semua penerbit? Kalau udah kayak gini, normalnya orang bakal menyerah dan pulang. Kebanyakan bakal menerima nasib kalau Broadway memang bukan jalan untuk sukses. Tapi Hurst punya daya juang yang kuat. Ia gigih dan nolak untuk nyerah sama situasi di Broadway. Akhirnya, setelah terus mencoba, kesuksesan itu pun datang. Titik balik Hurst datang dari novelnya yang berjudul The Great Laughter. Menariknya, orang-orang datang buat berebut beli hak film dari cerita ini. Padahal, bukunya sendiri belum terbit. MGM akhirnya dapat haknya setelah bayar di angka 100.000 US dollar. Ini adalah angka fantastis kala itu, dan menjadikannya salah satu yang termahal. Kisah sukses lainnya adalah cerita Kate Smith. Kate adalah seorang penyanyi dengan mimpi menembus Broadway. Selama bertahun-tahun, dia nyanyi tanpa bayaran. Pokoknya, tiap ada mikrofon, dia pasti nyanyi. Hal ini emang kedengeran agak gila. Nyanyi terus tanpa bayaran. Broadway seolah mau nantangin Kate buat tahu sampai mana batas tekadnya. Sayangnya, Kate ini nggak tahu kapan harus nyerah. Ketekunannya buat dia terus bernyanyi. Ada atau tanpa bayaran. Dan akhirnya, kesuksesan itu pun datang padanya. Seorang produser bernama Ted Collins suka sama suara Kate dan melihat potensi besar. Akhirnya, mereka sukses lewat acara radio. Dan kolaborasi mereka menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah dunia hiburan Amerika. Hill bilang, sebenarnya banyak banget penyanyi muda di Broadway yang lebih berbakat dari Kate Smith. Kondisi mereka juga nggak jauh beda. Mereka berkeliaran mencari kesempatan, tapi nggak ada hasil. Yang mereka nggak punya adalah ketekunan si Kate. Mereka gagal bukan karena nggak punya bakat, tapi karena nggak punya kegigihan untuk terus mencoba sampai dunia menyerah buat nolak dan kesuksesan akhirnya datang. Ketekunan bukanlah sesuatu yang kita punya sejak lahir. Ini adalah kebiasaan yang harus kamu bentuk lewat tindakan berulang tiap harinya. Hill kasih 4 langkah mudah untuk bangun ketekunan kita. Pertama adalah tentuin tujuan yang jelas. Acuannya adalah hasratmu. Kedua, buat rencana konkret yang pas buat kamu jalanin. Ketiga, jangan biarin pikiranmu tercemar sama pengaruh negatif dari luar. Dan yang terakhir adalah kamu harus punya 1 atau lebih orang yang bakal terus dukung kamu buat terus maju. J.K. Rowling pernah kena tolak berkali-kali sebelum Harry Potter terbit. Jack Ma kena tolak KFC pas lamar kerja. Steve Jobs malah kena pecat sama perusahaan yang ia bangun sendiri. Mereka bisa aja berhenti di titik itu. Titik di mana kebanyakan orang akan merasa wajar banget buat nyerah. Tapi mereka bukan kebanyakan orang. Mereka itu tekun dan nggak mau nerima kekalahan sementara sebagai kekalahan permanen. Kabar baiknya, kamu juga bisa jadi kayak mereka. Kuncinya adalah ketekunan. Menjadi orang sukses. Sudah lebih dari 80 tahun berlalu sejak Napoleon Hill pertama kali nerbitin bukunya. Tentunya, dunia pas zaman itu dan sekarang jauh banget bedanya. Mulai dari internet yang buat dunia terhubung, berbagai perusahaan yang muncul tapi terus hilang, sampai naiknya AI yang bisa analisis data lebih cepat dari manusia. Tapi hebatnya, pelajaran dari buku Think and Grow Rich masih tetap relevan. Itu karena ada satu hal yang gak berubah. Mau itu lahirnya sebuah perusahaan besar atau munculnya penemuan yang buat dunia heboh, polanya selalu sama. Ada orang-orang yang berani memulai dengan modal sederhana. Sebuah ide, sebuah hasrat membara, sebuah keyakinan kalau mimpi gila mereka bisa jadi kenyataan. Edward Burns, Edison, Charles Schwab, Ford, Katie Smith. Orang-orang sukses ini memulai dengan pola pikir unik.
Dan kamu wajib pelajari dan tiru kalau kamu mau sukses. Apalagi di era ini. Ketika informasi semakin mudah buat kita akses dan AI makin canggih, hal yang bakal buat kamu berhasil adalah caramu berpikir. Berbagai prinsip milik Napoleon Hill tadi bukan cuma panduan instan abal-abal. Dia udah habisin 20 tahun buat riset langsung sama miliarder-miliarder paling sukses di Amerika. Semua ilmunya bisa kamu dapat dengan baca langsung buku Think and Grow Rich. Video ini sendiri memang sudah membedah prinsip-prinsip terbaik. Tapi dengan baca bukunya, kamu bakal dapat pemahaman yang lebih utuh lagi. Sebelum kamu lanjut nonton video lainnya, coba jawab pertanyaan ini. Dari prinsip-prinsip tadi, mana yang kamu rasa sudah kamu kuasai? Dan mana yang kamu rasa adalah titik lemahmu? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.